Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay everyone, glad to see you again. Today I would like to discuss about text or question text. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya Nusradin akan bahas teks atau juga yang disebut dengan question text. Oke, so what is a question text? A text is a short structure that is added to the end of a statement to turn it into a question. Jadi, a tag atau question tag adalah sebuah frase pendek yang ditambahkan di akhir sebuah statement untuk mengubah statement tersebut menjadi sebuah pertanyaan. Jadi, sebuah statement yang di ujungnya ditambah sebuah tag atau disebut juga question tag, maka secara keseluruhannya disebut a tag question. Oke, teman-teman. Nah, ini merupakan pelajaran baru ya bagi teman-teman yang telah mengikuti video-video Sir Nusradin. Oke, nah sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang jenis pertanyaan. Yang pertama yaitu yes no question, ya, suatu pertanyaan yang bisa dijawab dengan yes no. Dan yang kedua dengan open ended question. Open ended question adalah question atau pertanyaan yang dimulai dengan menggunakan question word seperti where, what, why, when, dan sebagainya. Oke teman-teman. Dan yang ketiga itu ada juga jenis question yang menggunakan interrogative pronouns ya. Interrogative pronouns itu juga menggunakan why, when, what, which, who, dan sebagainya. Dan ini juga sebenarnya question word juga ya teman-teman. Nah, ya, contohnya seperti misalnya who killed my dogs, ya, siapa yang membunuh anjingku. Who invented radio, siapa yang menemukan radio. Nah, itu yang jenis yang ketiga. Dan yang keempat ini adalah yang disebut dengan tag questions, ya. Tag question itu secara keseluruhan ya teman-teman ya. Ya, harus bedakan dengan question tag. Question tag yang di ujungnya, tapi secara keseluruhannya itu disebut dengan tag question. Nah, oke teman-teman. Nah, buat apa sih dibuat ada question tag gitu teman-teman? Ya, ini gunanya teman-teman, pada saat kita berbicara dengan seseorang, kita gunakan question tag ini untuk mengkonfirmasi ya apakah dugaan kita benar apa salah ya. Misalnya begini teman-teman ya. Misalnya kita ketemu seseorang yang kita anggap dia tuh dokter, tapi kita mesti ragu teman-teman. Jadi kita katakan pada dia, you are a doctor, aren't you? Nah, kamu seorang dokter, iya kan? Nah, jadi question tag atau tags ya yang ada di ujung sebuah statement teman-teman, itu kalau terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ya kan? Atau iya enggak? Nah, gitu. Oke teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, jadi itu tadi ya pertama tujuannya ya, meminta konfirmasi ya. Atau bisa juga kita gunakan question tag ini untuk membuat statement kita itu ya, itu bisa menjadi lebih sopan teman-teman ya. Terutama sekali dalam hal perintah. Ya, kalau statement kita itu merupakan suatu perintah, kita gunakan question tag, itu perintahnya itu jadi lebih sopan ya, lebih lembut bahasanya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang teman-teman masalah structure ya, strukturnya itu bagaimana ya? Bentuknya, formnya ya. Nah, begini teman-teman. Kalau statementnya ini positif, question tag-nya atau tag-nya itu teman-teman itu harus negatif. Sebaliknya kalau statementnya itu negatif, tags-nya itu yang di ujung ya itu harus positif ya. Jadi positif, negatif, negatif, positif. Oke teman-teman. Nah, itu rumusannya, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, harus diingat
Oke, teman-teman. Nah, kalau yang di statement ini kita menggunakan, ya biasanya kalau kita gunakan auxiliary, ya kata bantu ya teman-teman, kata kerja bantu seperti to be ya, verb to be teman-teman. Ya misalnya is, am, are, kalau pasnya itu was, were. Nah, tag-nya atau question tag-nya itu yang di ujung teman-teman, itu juga harus menggunakan to be juga teman-teman. Misalnya she was there last night, dia di sana tadi malam. Oke, wasn't she? Nah itu teman-teman ya. Misalnya kita bilang you went to the party, you went to the party last night, ya. Nah, didn't you? Nah, di sini teman-teman, karena kita tidak menggunakan di statementnya tidak menggunakan verb to be, tapi kita menggunakan verb, ya. You went to the party last night. Nah, di sini harus kita gunakan didn't you, ya teman-teman. Ya, kenapa didn't you? Kenapa enggak don't you? Karena ini udah lewat, ya. Sebaliknya kalau kita bentuk dalam bentuk present simple, misalnya you smokes, don't you? Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat tensesnya juga harus konsisten. Kalau menggunakan tenses present simple, ya di sini question tag-nya juga dalam bentuk present simple. Demikian juga kalau past simple menggunakan past simple. Kalau menggunakan kalimat perfect, ya apakah present perfect? Ya di sini juga harus present perfect. Ya, jadi harus konsisten teman-teman ya. Misalnya kita menggunakan bentuk perfect, ya. You have finished your work. You have finished. Kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu. You have finished your work. Haven't you? Nah, gitu teman-teman ya. Jadi perfect yang menggunakan have di sini harus happen. Kalau mengatakan belum kan haven't. You haven't finished your work. Have you? Nah, jadi kalau di sini negatif, di sini positif teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau menggunakan kata have yang menggunakan full verb, ya, maksudnya kata kerja yang biasa, yang normal, yang have yang artinya memiliki, ya, itu question tag-nya harus do atau does teman-teman ya. Ya, kalau has itu pakai does. Misalnya gini, you have a brother and a sister, don't you? Ya, bukan have you teman-teman ya, karena have di sini kita gunakan sebagai kata kerja biasa teman-teman, yang artinya memiliki. Jadi you have a brother and a sister, don't you? Nah, begitu teman-teman ya. Nah, jadi ingat teman-teman, demikian juga kalau menggunakan modal. Ya, pada statement kita gunakan modal teman-teman. Nah, ininya tag questionnya juga harus menggunakan modal teman-teman. Misalnya kita bilang, you can speak English, can't you? Kamu bisa berbahasa Inggris ya kan? You can speak English, can't you? Oke teman-teman? Nah, apalagi ya yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan juga teman-teman, question tag-nya yang di ujung ini tadi teman-teman, itu selalu menggunakan pronoun, ya, kata ganti. Ya teman-teman, jangan kita gunakan noun, kata benda, ya, sebagai subjeknya. Misal gini teman, John doesn't like durian. Ya, jangan does John, tetapi harus does he. Kita menggunakan pronoun, kata ganti. Ya, jangan menggunakan noun, kata benda ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, itu ya harus diperhatikan. Diperhatikan juga teman-teman. Semua itu harus di constructed, harus disingkat. Jadi kalau do not jadi don't, is not jadi isn't, are not jadi aren't, was not jadi wasn't, were not jadi weren't, will not jadi won't, cannot jadi can, dan seterusnya. Jadi question tag-nya selalu dalam bentuk yang sudah disingkat teman-teman. Tidak boleh misalnya do not you, jadi harus
don't you. Demikian juga untuk orang ketiga tunggal. Jangan does not she, tetapi harus doesn't she. Nah, begitu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman. Sekarang begini, ya. Teman-teman kalau untuk perintah, ya. Kalimat perintah dalam bahasa Inggrisnya itu namanya imperatif, teman-teman ya. Imperatif itu kalimat perintah. Nah, kalau kita menggunakan kalimat perintah, misalnya kita mengatakan apa? Please open the door. Ya, tolong bukakan pintu. Nah, ini untuk question tag-nya teman-teman, itu ada beberapa alternatif. Boleh kita menggunakan will you? Please open the door. Will you? Atau won't you yang negatifnya, atau would you? Ya, teman-teman, 3 nih ya. Jadi will you, won't you, would you. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, kalau dia negatif imperatif, teman-teman, maksudnya perintah yang negatif. Misalnya, don't tell her. Jangan katakan pada dia. Nah, untuk kalimat perintah negatif, pilihannya cuma satu, yaitu will you. Don't tell her. Will you? Jangan katakan dia ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang begini teman-teman. Kalau menggunakan let's ada S-nya. Ini berasal dari let us, teman-teman ya. Nah, misalnya kita mengatakan let's have dinner now. Oke, mari kita makan malam sekarang. Let's have dinner now. Shall we? Nah, jadi question tag-nya teman-teman yang di ujung itu pilihannya satu-satunya adalah shall we. Jadi ingat aja teman-teman, teman-teman catat. Oke teman-teman. Jadi kalau kita katakan misalnya let's go now. Mari kita pergi sekarang. Let's go now. Shall we? Ya, itu harus shall we. Oke teman-teman. Nah, terus begini teman-teman. Kalau ya, for example, sebagai contoh, saya ingin menawarkan jasa atau bantuan terhadap seseorang, ya teman-teman. Ya, sekarang misalnya Nusradin ingin bantu seseorang memanggilkan dokter gitu ya, karena seseorang ini mungkin dalam keadaan sakit, ya tiba-tiba dia terjatuh mungkin, ya dia hoyong, ya. Terus saya katakan, I'll call the doctor. Shall I? Nah, ya, oke teman-teman. Itu dalam conversation teman-teman, kalau I will atau I shall itu kan digunakan singkatan ya. I pakai koma di atasnya, pakai double L. Ini kan bacanya I'll. Ya, jadi I'll call the doctor. Shall I? Nah, saya akan telepon dokter. Boleh nggak? Nah, jadi shall I di sini artinya boleh nggak? Nah, itu artinya boleh nggak? Nah, jadi kita minta persetujuan. Nah, jadi ini juga namanya question tag, teman-teman. Oke? Nah, itu harus diingat, teman-teman ya. Nah, terus begini satu lagi ya, teman-teman. Tadi kita udah bicarakan tentang auxiliary be, to be ya. Ada I am, is, am, are, ya. Atau bentuk pasnya itu was atau were. Nah, sekarang bagaimana bentuk am? Ya, teman-teman. Misalnya, I am your teacher. Saya adalah gurumu. Ya kan? Nah, bagaimana teman-teman? Question tag-nya. Ya, apakah am not I? I am not I? Gimana teman-teman ya? Enggak, teman-teman ya. Jadi ini suatu kecualian, teman-teman, kalau kita bilang I am your English teacher, aren't I? Nah, jadi di sini teman-teman menggunakan aren't I, ya, bukan am not I. Oke teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman yang perlu teman-teman ingat, kalau ada satu statement, ya, di situ kita tengok tidak ada dia menggunakan kata-kata not, ya. Tetapi statement ini
dia menggunakan adverb yang negatif. Maksudnya adverb yang pengertiannya itu negatif, teman-teman, ya. Atau apa namanya, teman-teman? Pronouns, ya, kata pronouns yang bermakna negatif seperti misalnya nobody, no one. Ini kan maknanya negatif, teman-teman. Yes. Kalau adverb yang maknanya negatif misalnya hardly, ya, hardly itu artinya, teman-teman, hampir-hampir tidak. Nah, itu, teman-teman, kalau statement yang menggunakan ini, teman-teman, ya, yang mengandung makna negatif, itunya question tag yang di ujungnya, teman-teman, itu harus menggunakan yang positif. Nah, contohnya begini, ya, teman-teman, kita menggunakan adverb yang bermakna negatif, never, ya. Teman-teman ingat ya, kalau never itu kan negatif, ya, tidak pernah. Gitu. Jadi kita katakan, you have never been to Bali, ya. Have you? Jadi bukan haven't you, have you. You have, ya. Ini nampaknya positif, ya, padahal dia negatif karena ada kata never. You have never been to Bali, have you? Nah, gitu, teman-teman. Jadi bukan haven't you, karena ini sudah ada kata never negatif. Nah, demikian juga, teman-teman, misalnya he can hardly feed his family. Ya, coba dengarkan, teman-teman. He can hardly feed his family. Dia hampir-hampir tidak bisa memberi makan keluarganya. Nah, di sini harus kita gunakan can he. Ya, tadi di sini he can, tapi ada kata-kata hardly, teman-teman. Hardly ini bermakna negatif, hampir-hampir tidak. Dia hampir-hampir tidak bisa memberi makan keluarganya. Jadi di sini harus kita gunakan can he. Nah, gitu, teman-teman, ya. Nah, jadi kalau ada dia bermakna negatif, question tag-nya itu harus dalam bentuk positif. Nah, teman-teman. Nah, terus ingat, teman-teman, kalau kata-kata subjeknya itu misalnya nobody, no one, somebody, someone, ya, everyone, everybody, teman-teman. Nah, itu kata penggantinya di situ menggunakan they, teman-teman, ya, harus katanya they. Misalnya everyone has made up their mind. Coba perhatikan, teman-teman, di sini, ya. Di sini kelihatannya agak ini sedikit, ya, tricky, ya, agak-agak sulit. Everyone has. Nah, subjeknya everyone, everybody itu kata kerjanya, teman-teman, harus dalam bentuk, ya, seperti orang ketiga tunggal, ya. Maksudnya dia kalau misalnya dia nggak pakai have, harus pakai has. Sama bagaimana kita treatment kita perlakukan untuk orang ketiga tunggal. Jadi everyone, everybody dan sebagainya, teman-teman, ini dianggap sebagai orang ketiga tunggal. Tapi kata gantinya itu harus they, bukan orang ketiga tunggal lagi, teman-teman, ya. Nah, untuk menggantikan untuk kata milik dari everyone, everybody ini juga harus their, ya. Jadi their mind, bukan his mind, ya. Everyone has, ya, bukan have. Everyone has made up their mind, artinya setiap orang telah membuat keputusan, ya. Haven't they? Ya kan? Haven't they? Kita gunakan kata gantinya they. Ya, teman-teman. Nah, untuk kata-kata nothing, everything, something, ya, pakai thing itu nothing, everything, ya, anything. Nah, itu kata gantinya, teman-teman, itu pakai it. Ya, misalnya everything is okay. Ya, isn't it? Everything is okay, isn't it? Pakai it dia kata gantinya. Oke, teman-teman. Nah, kalau ada menggunakan kata there, teman-teman, misalnya there is a book
on my table. Ya. Question tag-nya isn't there. Ya, gitu teman ya. Jadi kalau there pakai there is, there are. Nah, kata gantinya di situ harus pakai there juga teman-teman. Oke teman-teman? Ya. Teman-teman, alasan lainnya kenapa kita gunakan question tag adalah apabila kita membuat statement tentang diri kita, lalu kita ingin mengecek apakah lawan bicara kita memiliki pendapat, kebiasaan, atau kesukaan yang sama dengan kita. Ya, contoh. Ya, misal kita katakan, I love tea, don't you? Aku suka teh. Bagaimana dengan kamu? Kalau dia juga suka teh, dia akan jawab, yes, I do. Nah, begitu teman-teman. Alasan lainnya, yaitu untuk menunjukkan reaksi kita terhadap seseorang yang baru saja mengatakan sesuatu. Reaksi kita misalnya tertarik, kaget, atau marah. Ya. Nah, sebagai catatan teman-teman, untuk alasan yang ini formatnya beda ya dengan format yang telah Sir Nusradin di awal ya. Itu kan formatnya ada positif, negatif, negatif, positif. Nah, kali ini di sini formatnya itu adalah positif dan positif ya. Contohnya begini teman ya. Ini ada percakapan antara si A dan si B. Si A mengatakan, I borrowed your car last night. Terus si B menjawab, oh, you did you? Si A mengatakan, aku pinjam mobilmu tadi malam. Si B menjawab, oh ya, kamu minjam mobilku tadi malam? Nah, teman-teman, bagaimana? Nah, berikut ini teman-teman, Sir Nusradin akan memberikan 10 question, pertanyaan ya. Tolong dijawab ya. Oke teman-teman. Nah, berikut ini adalah 10 soal tentang question tag atau a tag question. Oke teman-teman, perhatikan. Oke teman-teman, bagaimana? Berikut ini adalah jawabannya yang 10 soal tersebut. Coba perhatikan satu persatu ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian saja video kali ini tentang question tag ya, atau tag questions. Oke teman-teman, semoga ada manfaatnya. Semoga akan bertambah penguasaan teman-teman dalam bahasa Inggris. Oke, teman-teman yang belum subscribe ya, silakan subscribe. Jangan lupa tekan tombol belnya teman-teman, agar teman-teman senantiasa akan mendapat pemberitahuan tentang video-video terbaru dari Sir Nusradin.